Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu saya pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di. Kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut juga. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia beda dengan ayam, betul? Ya. Saudara lihat kisah penciptaan. Waktu ingin mencipta ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman. Cipta semua, Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada beri pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Apa itu? Satu, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Dulu kita punya berat badan hanya 37. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya baru cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut ini alis mata, lukis dia rapi-rapi, dia tumbuh lagi kok tidak? Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Ayam juga bertumbuh. Betul kok tidak? Ayam bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Halmahera Barat ada sekolah ayam? Tidak ada. Ada otak tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati. Ada kok tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Ayam ada hati tapi tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Ya karena dia manusia lah, makanya dia cemburu. Ya, perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu mendorong kita untuk mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu membuat kita mencari di mana tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Terbatas itu? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Rupa itu apa? Kesempurnaan itu ada pada manusia. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna. Dalam ciptaan yang sangat baik, Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau atur sudah. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat, ingat baik-baik. Tambah ini kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Saudara, pertanyaannya jadi gampang sekarang. Pertanyaannya jadi gampang. Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Awas dia dengar.
Saya ulang, kerinduan kita, saya mau kasih saudara, banyak orang rindu, setan takut dia. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang, kenyataan membuktikan kita. Kenapa begitu? Kenapa? Karena kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Harusnya saudara-saudara, orang kalau punya otoritas besar dari Tuhan, ada orang kerasukan setan, dia tidak usah berteriak. Karena dia tidak, setan bukan takut kita pun teriakan. Dia takut otoritas Tuhan pada kita. Cukup katakan, setan keluar, keluar. Kita berteriak berhari-hari, dalam nama Yesus, tidak keluar. Jangan sampai kita yang takut. Dia takut otoritas pada kita, otoritas Tuhan. Saudara tahu, orang kalau ketakutan langkahnya sembarang. Orang kalau ketakutan sembarang. Saudara kalau belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini, doa orang percaya itu seperti panah-panah api yang memanah ini roh-roh jahat di udara dan berjatuhan. Saudara bayangkan. Tapi saya tidak tahu di Halmahera. Ada banyak ibu-ibu hamil di NTT. Itu keluar malam mereka tidak berdoa. Mereka ambil paku 10 cm tusuk di sini. Di Halmahera ada begitu. Itu ibu ada di sini. Siapa pun istri itu. Coba tadi saudara bilang setan takut. Setan mana takut paku? Kalau setan takut paku, minta semua gaji itu beli paku. Memang ada yang salah dari kita. Amin kok. Kadang-kadang saya heran, itu konde sudah ditaruh paku lagi, sisir besi lagi, gunting lagi. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan gitu. Kita juga tidak tahu lagi sih. Di Halmahera ada, di Halmahera ada. Hanya satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu sakit itu. Iya, saudara-saudara, saya mau tanya saudara dulu. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang? Yakin? Siapa ajar saudara? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja.